Gimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, kabar baik, Abang. Ya. Jangan Terus? merokok ya. Ndak. Ah, ah. Oke, silakan Abang, apa yang mau disampaikan atau yang ditanyakan? Ya, melanjutkan tadi kata orang itu benar. Aku belum berpikirnya belum sampai ke situ. Kenapa Tuhan Yesus mati, bangkit kembali? Ya itu tadi, sebagai Iya. jaminan keselamatan kita. Oh, itu membuktikan jaminan ya? Iya dong, jaminan yang real itu Kalau di mana? agama Tuhan kita Kristus mati enggak. dan bangkit. Kalau Hidup di kekal agama abadi kita selama-lamanya. Di agamamu gimana? Kenapa Abang percaya dari zaman ada kebangkitan, Bang? Bentar, saya tanya dulu. Emang Bapak Arifin percaya nggak dari zaman ada kebangkitan orang mati? percaya banget. Kenapa Bapak Arifin percaya dari zaman ada kebangkitan orang mati? Apakah di Karena agamamu? Bentar dulu. Iya ya. Ya, tadi kan Bapak Arifin langsung jawab percaya banget. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Kita support, Iya, kita iya. support. Percaya banget. Tapi bentar. Sebentar dulu. Iya. Kenapa Bapak Arifin sangat percaya dari zaman ada kebangkitan orang mati? Apakah sudah ada di dalam agamamu yang pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai bukti jaminan untuk kamu juga ikut bangkit? Sebab selama ini belum ada bahwa mati bangkit kembali. Bukan belum ada karena belum yaumul qiyamah. Karena aku yakin bahwa Nah, kalau belum ada, gimana mungkin kamu bisa bangkit, Bang? Kalau belum ada yang pernah mati dan bangkit, Bang? ya, karena dalam Al-Quran innallaha yab'atsu man fil kubur. Allah itu membangkitkan orang-orang mati yang ada di dalam kubur. Jaminannya apa? Jaminannya apa? Buktinya Yang apa? jaminannya farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir nanti. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Tinggal kitanya sendiri. Oh, oke. Jadi gini ya, Bang. Bentar. Iya. Berarti belum ada yang terbukti di dalam agamamu pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan keselamatan untuk kalian bangkit juga ya? Belum ada ya? Maksudnya? Ya, belum ada yang pernah mati dan bangkit di dalam agamamu sebagai jaminan keselamatan untuk kamu juga bangkit nanti dari zaman. Allah Belum ada ya? memperjanjikan. Ya. Selama ini belum ada karena belum nyampe ke situ. Ya namanya janji, ya kan, tapi belum ada yang sebagai jaminannya kan, belum ada kan? Iya, Belum ada jaminan kan, belum ada. Nah, begini Iya, ya, belum ada. begini Bapak, bentar dulu Bapak. Kalau Iya. dalam iman Kristen, ini bukan kata saya tapi Alkitab, yaitu di 1 Iya. Korintus 15 ayat 17 sampai 19 ya. Nih. Iya. Ini contohnya saya ya, Bang. Begini, saya sangat yakin, di akhir zaman itu ada kebangkitan orang mati. Yes, gitu kan. Yes. Ya bentar dulu, Pak. Ini tentang saya, bukan kamu. Iya, Ya. tentang saya, tentang Terus kamu. terus Alkitab berkata, kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kamu tetap hidup dalam dosamu dan kamu adalah orang yang paling malang. Artinya saya orang halu, ya. Nah, Ya. orang yang halu itu, Bapak, bisa mengakibatkan gangguan jiwa alias ODGJ. Hah? Oh gitu ya? Makanya iya, kalau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, lalu saya percaya di hari zaman ada kebangkitan, saya itu orang halu dan orang paling malang di dunia ini. Nah, tetapi kenapa kami orang Kristen percaya di hari zaman ada kebangkitan? Karena firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Ini saya bacakan ayatnya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati karena satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, puji Tuhan, bentar dulu. Makanya bentar. Bukti ya. Kenapa di hari zaman ada kebangkitan orang mati? Karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan jaminan keselamatan kepada kita umat manusia. Dia pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit. Makanya iman Kristen itu logis dan
realistis. Wow, Ya. haleluya, haleluya. Bukan iman halu. Mau tanya Pak, mau tanya ke Mbak Pak. Kan Tuhan kamu mati, siapa yang mencabut nyawanya Tuhannya Mbak? Baik, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 10 ayat 18, Tuhan Yesus berfirman, Aku Ya. berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Tuhan Yesus itu tidak ada yang mencabut nyawanya. Dia yang berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya Berarti kembali. mati sendiri, Pak, ya? Gila kalau orang mati. Ya Tuhan Yesus, mati, bentar dulu, nggak ada bentar. yang mencabut itu gila namanya, Pak. Hah? Ya abang aja kali yang gila, bukan Kalau Tuhan barang- Yesus. Kalau barang yang mati itu tidak ada yang mencabut, berarti gila, Pak. Bukan, nggak ada. Iya, memang betul karena Tuhan Yesus itu tidak gila ya. Begini, bentar dulu, Bapak Arifin. Enggak. Karena Yesus itu kan mati. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Mbak, nama Tuhan Nggak Mbak. ada yang mencabut nyawanya. Berarti mati sendiri. Iya, dia yang menghendaki tubuhnya mengalami kematian karena dia maha kuasa. Ada barang mati tidak ada yang mematikan, Mbak. Ya kalau kamu mati ya karena memang kamu orang berdosa. Oh, berarti mbak-mbaknya orang yang tidak berdosa tidak mati gitu. Ya makanya dengar Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, hanya Tuhan Yesus yang berkuasa atas nyawanya sendiri, tidak ada yang mencabut, ya. Oh, berarti Karena dia mati maha sendiri. kuasa. Iya, dia menghendaki tubuhnya mengalami kematian. Logika akal, Pak. Dengan logika akal, ada barang yang mati tidak ada yang mematikan gitu. Tuhan Yesus bukan barang. Iya manusia, hal yang Enggak, dia Tuhan, dia Tuhan. Tuhan Mbak itu bernyawa. Yang mencabut nyawa Tuhan Mbak itu siapa? Tidak ada. Bukan mencabut nyawa, Bang. Tuhannya orang Islam mukhalafatul lil hawadis. Beda Apa dengan itu? barang yang baru. Apa itu? Kalau Apa itu Tuhan artinya? Mbak bernyawa lalu mati. Aku ini enggak logis, enggak pikir. Apa tadi bahasa Arab itu tadi kamu bilang apa itu artinya, Pak? Mukhalafatul lil hawadis beda dengan barang yang baru. Itu Tuhan Jadi aku, Pak. jadi Tuhanmu itu apa bentuknya? Wujudnya apa? Kita tidak sampai ke situ. Loh, kita di situ bagaimana? Tidak Jadi Tuhanmu berwujud. kamu nggak tahu sih Memang- kayak mana memang- wujudnya? Memang wujudnya Tuhannya Mbak seperti gitu segini-gini di anu itu ya. Dilancam itu ya, seperti itu. Kalau eksistensi atau wujud Tuhan itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri, 1 Timotius 6 ayat 16. Dia adalah roh yang berkuasa, Yohanes 4 ayat 24. Yang dipajang, Dengar dulu, yang Pak. dipajang itu apa? Pak, jangan panik, Pak. Jangan panik, Pak. Enggak panik, Pak. Mau Hah, panik. sabar. Nah, yang saya tanya, Tuhanmu itu eksistensinya apa, Pak? Kalau dia betul-betul ada, nyata dan berkuasa. Allah itu Bingung. ada. Enggak. Aku yakin bahwa Allah itu ada. Allah Iya, itu kalau memang betul dia ada, wujudnya apa, Pak? Allah tidak berwujud. Loh, kalau tidak berwujud itu deskripsi dari Berarti tidak ada, kalau Pak. Allah berwujud sama dengan tidak sesuai dengan mukhalafatul hawadis. Berarti kalau Wujud- berwujud sama seperti aku, sama seperti rumah misalnya, sama seperti berbari anak, mikana misalnya. Berarti Allah sama dengan barang yang baru, Pak. Keranjang baru, Barang yang baru. barang yang baru. Iya. Pak, belajar, Pak, ya. Belajar, kamunya yang Rumah- belajar, Pak. Bah. Jangan menyembah barang yang baru, Pak. Nggak ada aku menyembah barang yang baru. Agamamu yang muncul di abad Barang yang ke-7, Pak. mati itu barang yang baru, Pak. Allah tidak mati, Pak. Jadi, aku, Pak. Jadi eksistensi dari Tuhanmu itu apa, Pak? Membuktikan dia ada, Pak. Membuktikan adanya Allah karena adanya aku, Pak, gitu. Lah, Karena yang membuat Allah itu aku. Apa yang membuat aku itu Allah gitu, Pak. jadi Tuhanmu yang menciptakan manusia. Iya, bubuk apa? Allah itu yang menciptakan manusia dengan isi-isi langit isi-isinya, Pak. Nah, kalau betul Kamu kayak dia bentuknya. Tapi kenapa jeruk apa? Iya, Pak, mohon maaf, Pak, kalau betul Tuhanmu yang menciptakan manusia, manusia diciptakan masa keberapa, Pak?
Manusia diciptakan masa-masa Masa keberapa? masa sekarang kakak Mbak Rina. Hah? Masa sekarang? Dengan aku. Iya aku. Allah menciptakan kehendak. Terus kalau Tuhan menciptakan manusia masa sekarang, Adam dan Hawa keturunannya itu kapan diciptakan, Pak? Ya mulai dulu, Pak. Loh, katanya Mulai dari Tuhanmu apa, menciptakan apa, manusia itu, Pak? masa sekarang, Pak. Gimana itu, Pak? Berarti Tuhannya Mbak ini mati ya? Loh, kok tiba-tiba? Ya enggak, Pak. Kan aku tanya. Mati nggak ada yang menyambut nyawa kan gimana? Aku berpikirnya gimana gitu, Pak. Oke, saya mau tanya dulu sama kamu, Pak. Kamu nanti mati nggak, Pak? Hah? Mati nggak, Pak? Siapa? Bapak. Pasti mati, Pak. Bapak masuk surga apa masuk neraka, Pak? Masalah surga dengan neraka Allah tak. Surga neraka itu tidak kita bisa menentukan, Pak. Allah yang menentukan, Pak. Jadi Bapak Manusia masih bingung masuknya kemana ke gitu? neraka. Berarti Hah? Bapak bingung kemana? Enggak bingung, Pak. Kalau bingung itu kemana, Pak? Orang yang takwa kita pasti masuk surga. Orang yang durhaka. Iya, Pak. kalau Bapak masuk surga apa masuk neraka? Siapa? Bapak Kehendak Arifin? Allah, Pak. Kehendak Allah nanti. Berarti Bapak Arifin bingung. Berarti Kehendak Bapak Arifin Allah bingung sama dong. sekali, Pak. Loh, kalau nggak bingung kemana? Surga apa neraka, Pak? Aku entah ke surga, entah ke neraka. Lah itu namanya Kehendak bingung, Allah nanti. Pak. Kehendak Allah nggak bingung sama sekali, nggak bingung, Pak. Mbak Mikana ke surga ke neraka. Aku ke surga, Pak. Sesuai Wah, janji siapa? Tuhan Yesus Yohanes 10 ayat 28. Wahyu 2 siapa? ayat 7 dan 10. Kata Tuhan Yesus. Emang Mbak Oh, Mikana haleluya, bingung dia. udah yakin masuk Yakin. surga? Makanya dalam iman Kristen itu nggak ada kaum bingung, Pak. Aduh. Neraka itu Kalau surga Bapak kan itu punya bingung, siapa, Pak? ditanya ke surga apa ke neraka bingung, Bapak. Mbak Mikana, surga itu punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Masa, Pak? Ya iya, sesuai dengan firman Tuhan di Kolose 1 ayat 16 dan 17, Dialah menciptakan surga. Dialah Itu menciptakan jaminan, segalanya. Iya. Bagus memang Mbak Mikana punya surga mulai itu. Lah, makanya orang Kristen itu nggak ada bingung, Pak. Nggak ada kaum bingung ataupun mudah-mudahan Bingung tapi gila, Pak. kepastian. Loh, yang gila itu adalah kaum bingung, Pak. Cemana ya, Bapak ini? Mana ada orang yang belum mati udah punya surga. Bentar dulu, Pak. Ya, Kan ya, Bapak, ya, ya. bentar. Bapak bilang saya gila. Yang menentukan Arifin Ilham itu Allah nanti, Pak. Yang menentukan Arifin Ilham itu Allah nanti. Jadi Bapak bingung, nggak tahu kemana. Nggak bingung sama sekali, Pak. Oke, kalau gitu nggak bingung, saya mau tanya, kalau Bapak mati masuk surga apa neraka? Kehendak Allah nanti, Pak. Itu namanya bingung, Pak, nggak tahu kemana. Nggak bingung sama sekali, nggak bingung, Pak. Lah, Hanya Mbak Mikana dan lainnya itu belum mati udah punya surga. Aneh, karena kan? Tuhan Yesus sudah memberikan surga kepada kami. Kapan yang dikasih, Pak? Iya, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Aduh. Makanya orang Kristen itu, Pak, dengar dulu, Pak, ya. Ya. Nggak ada bingung-bingung segala. Jadi orang Kristen itu ditetapkan masuk surga. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, Wahyu 2 ayat 7 sampai 10, dan Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Jadi orang Kristen itu nggak ada kaum bingung, Pak. Mana ada, Pak? Tuhan kamu mati kau punya surga. Kan mati, Ya karena Pak. Tuhan Yesus yang punya surga, Pak. Ya. Kan mati. Dan dia Tuhan Yesus bangkit, Pak. Jadi Jadi gini, Bapak Arifin, bentar dulu, Pak Arifin. Bapak Arifin. Nggak ada mencabut-cabut, Pak, karena Tuhan berfirman Yohanes 11 ayat 25, Ya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena mati siapa yang menyebut nyawa Mbak? Nggak ada dicabut-cabut nyawanya, Pak. Makanya dengar ini, Pak, ya, Yohanes 11 ayat 20. Mati tanpa dimatikan. Bukan dicabut-cabut nyawanya, Pak. Aduh, kita ini kembali ke Tuhan Yesus.
Kita kembali ke Kayak cabut rumput aja, cabut-cabut nyawa. Aduh Tuhan. Mbak, ada yang Itu sama yang cabut mematikan, rumput dong, Mbak. cabut-cabut nyawanya gitu. Ya iya. Loh sama dengan cabut rumput, Pak. Ya enggak, Pak. Lah kan mencabut, Pak. Nanti karena nanti meninggalnya itu tidak ada Apa yang kan mematikan. sama-sama mencabut. Ya. Ya kan? Enggak, Nah. nanti Mbak Mikana kan meninggal. Siapa yang mematikan Mbak Mikana? Sedangkan Tuhannya Mbak mati. Loh Tuhan Yesus itu bangkit, Pak. Makanya dia dicampur ada kebangkitan. Bapak ini tadi nggak Siapa yang mematikan Tuhannya Mbak? Itu Bapak, aja. bentar dulu Pak, supaya jangan bolak-balik tentang kebangkitan Iya, hidup. enggak bolak-balik, Mbak. Mau sholat dulu, Pak. Mau pamit, Pak. Mau sholat dulu, Pak. Ini waktu maghrib, Pak. Iya Pak, silakan Kalau Pak, nggak mau sholatlah Pak. sholatnya mingguan ya. Oh tidak Pak, setiap hari saya sholat Pak. Hah? Bapak tahu arti sholat nggak? Berasal dari bahasa apa sholat itu Pak? Bapak tahu nggak? Ada, Pak. Nggak di- tahu, bingung. Di agama aku ada, Pak. Pak, saya kasih tahu Pak, bentar dulu Pak, biar nggak bingung Bapak. Sholat bingung, sama itu sekali nggak berasal dari bahasa Aramaik Pak, Aramaik Pak, bukan Arab ya. Sholat itu berasal dari bahasa Aramaik, itu selota Iya, yang Mbak, artinya berdoa. Nah makanya Bapak jangan bingung lagi, udah dikasih tahu. Kalau agama Islam itu sholatnya dengan Mbak itu lain. Hanya berdoa. Betul, sama-sama berdoa. Ya sholat. Ada di pasar berdoa ya sholat, kata Mbak seperti itu. Iya, sholat itu kan artinya berdoa Pak. Jadi kita orang Kristen iya, setiap hari tapi berdoa ada Pak, bukan aturan hanya hari aturannya, Minggu Pak. Pak. Iya Iya. Pak, Bapak sholat lah Pak, dikasih tahu ngeyel. Ya, Dan- ya, aku tapi mau ketika sholat. ditanya Jangan bingung. sholat. Kamu udah punya surga. Kan Mbak Mikana udah Ya, punya ya. surga, udah dibikinin surga sama Tuhannya. Ya, Tuhan Yesus yang memberikan surga kepada kami. Ya, Karena ya, di dalam ya, ya, Tuhan ya, Yesus Pak. itu nggak ada Nah, kaum terus. bingung Pak. Tuhan Yesus itu memberi kepastian ya, nggak ada kita kaum bingung. Ataupun kaum mudah-mudahan ya. Dalam Tuhan Yesus itu kepastian Pak ya. Nggak ada mudah-mudahan, nggak ada bingung-bingung segala. Amulak kamu.